Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Selasa teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. H-8 menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 4. Tentu kita saat ini masih harap-harap cemas ya, mengingat ada beberapa pemain kita terutama di posisi penjaga gawang yang mengalami cedera gitu. Tentu yang terbaru kemarin di akhir pekan kemarin yaitu penjaga gawang andalan kita Emil Audero Mulyadi ya, yang memang sejatinya Emil ini harus bisa tampil kemarin ketika menghadapi Como, tetapi tiba-tiba dia digantikan gitu pada waktu pertandingan, padahal dia sudah masuk ke dalam starting line up gitu. Tentu ini adalah sesuatu hal yang tidak kita inginkan, dan ya ini datang di saat waktu yang tidak tepat gitu. Media Italia Calcio Cremonese kalau tidak salah ya, mengabarkan bahwa Emil Audero ini menderita cedera otot flexor ya, kalau tidak salah otot flexor, dan tentu otot flexor ini memang dalam pemulihannya benar-benar butuh perhatian khusus gitu untuk meminimalisir terjadinya kambuh di kemudian hari. Jadi benar-benar ini cedera yang diderita oleh Emil Audero ini bukan cedera yang biasa gitu. Jadi benar-benar butuh pemulihan, perawatan yang cukup serius. Dan ya sampai saat ini juga kita belum tahu gitu, karena belum ada rilis resminya dari pihak klub Cremonese kondisi Emil ini seperti apa, karena mungkin masih dalam proses pengecekan gitu. Dan ada yang menyebutkan bahwa cedera dari otot flexor ini, jika memang cederanya itu ringan, tentu Emil Audero itu bisa kembali merumput sekitar kurang lebih 2 minggu gitu. Itu ringan itu. Nah, akan tetapi jika memang cedera ototnya ini yang diderita Emil ini cukup serius, nah tentu itu bisa kurang lebih sekitar 20 harian. Emil Audero akan butuh waktu untuk pemulihan gitu. Nah, tentu jika ia berkaca kepada hal tersebut, ya pastinya entah itu ringan ataupun serius, ya bisa saja Emil ini akan melewatkan beberapa pertandingan bersama klubnya Cremonese, begitupun juga bersama tim nasional Indonesia ya. Jadi Emil ini baik di klub maupun di timnas, tentu ini Emil akan menghadapi laga-laga yang sangat penting itu. Di akhir pekan nanti pada tanggal 4 Oktober Emil seharusnya akan menjalani laga ke 6 ya kalau tidak salah. Laga ke-6 Serie A pekan ke-6 itu akan bertandang ke markas Inter Milan ya, di Giuseppe Meazza. Dan setelah itu baru bergabung bersama timnas, laga hidup mati menghadapi Arab Saudi dan juga Irak gitu. Nah, jika mengacu kepada suatu hal yang tadi saya sebutkan gitu, tentu ya mungkin kalau misalkan cedera ringan saja pun kita masih ragu gitu, bagaimana Emil ini bisa tampil atau tidak bersama, ya khususnya bersama tim nasional Indonesia gitu. Nah, tentu yang apabila mungkin skenario terburuknya memang Emil ini harus absen, tetapi itu amit-amit ya, amit-amit, kita juga akan masih menunggu sampai saat ini rilis resminya dari pihak klub seperti apa gitu. Tapi mudah-mudahan ya Emil ini benar-benar cederanya ringan dan pemulihannya bisa cepat itu. Tetapi sekali lagi, jika memang skenario terburuknya bahwa Emil ini harus menepi
hingga 20 hari. Tentu opsi yang saat ini dipunyai oleh Patrick Kluivert di posisi penjaga gawang ya Martin Paz dan juga Hernando Ari, dan Martin Paz pun belum sepenuhnya 100% pulih gitu ya, karena memang di laga terakhirnya FC Dallas pun Martin Paz belum masuk ke dalam daftar susunan pemain. Praktis hanya ada satu pilihan, ya Hernando Ari gitu, untuk bisa menggantikan peran dari Emil ataupun Martin Paz. Nah, mungkin saja nanti jika memang kedua kiper utama kita antara Emil dan Martin Paz ini belum bisa dipastikan tampil, bisa saja nanti Patrick Kluivert memanggil nama-nama baru untuk bisa menjadi pelapis gitu di posisi penjaga gawang. Ada beberapa nama yang memang ya mungkin saja gitu untuk bisa dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert secara mendadak gitu. Yang pertama tentu ada Nadeo Argawinata ya, yang memang sebelumnya selalu dipanggil walaupun jarang sekali bermain, tetapi Nadeo ini biasanya selalu ada dalam list Garuda Calling gitu, tetapi ya kali ini tidak ada. Tentu dengan Nadeo dengan postur tinggi 187 cm ya ini cukup ideal sebagai penjaga gawang, dan saat ini pun bersama klubnya Borneo FC, Nadeo membantu klubnya saat ini memuncaki klasemen dan belum pernah terkalahkan ya, dengan poin sempurna ya dari 6 pertandingan 18 poin, menyapu bersih seluruh kemenangan. Dan Nadeo bersama Borneo FC ini baru kebobolan 3 gol. Nah, mungkin saja itu bisa menjadi opsi nanti jika memang tadi skenario terburuknya itu gitu. Lalu juga ada yang menyarankan Cahya Supriyadi ya, kiper tim nasional U23 kita yang kemarin, termasuk juga kiper dari PSIM Jogja ya, yang tampil luar biasa juga bersama PSIM hingga pekan ke-7 ini. Cahya Supriyadi membantu PSIM saat ini bertengger di peringkat kedua ya di bawah Borneo. Benar-benar tampil sangat luar biasa ya Cahya Supriyadi ini. Ketika melawan Persib, lalu ketika kemarin pertandingan terakhir tuh benar-benar Cahya Supriyadi tampil sangat-sangat oke itu. Mengingat dia usianya masih muda ya, karena dia juga masih bisa bergabung bersama tim nasional Indonesia di SEA Games nanti itu. Mungkin itu juga bisa menjadi opsi. Dan tentu yang opsi yang terakhir, Patrick Kluivert bisa saja memanggil Cyrus Margono ya, yang saat ini dia berkarir di Liga Kosovo. Tetapi memang sangat kesulitan juga ya melihat data statistiknya dari Cyrus Margono ini, karena jarang sekali di aplikasi pun terekspos gitu. Tetapi ada juga beberapa akun-akun bola yang nge-share gitu ya di media sosial Instagram bahwa mungkin ya hampir setiap pekan Cyrus Margono ini tampil bersama klubnya ya, Dukagjini gitu di Liga Kosovo, dan saat ini klubnya Dukagjini berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Kosovo. Nah, itu mungkin bisa saja menjadi opsi. Dan saat itu pernah juga pelatih kiper tim nasional Indonesia Sjoerd Wodenberg ya pernah memposting foto bersama Cyrus Margono. Mungkin dia melihat langsung latihannya Cyrus Margono di Kosovo, tetapi ya tiba-tiba postingannya di take down gitu. Nah, mungkin bisa saja nanti memang kalau skenario terburuknya yaitu tadi Emil dan juga Martin Paz belum bisa dipastikan kesiapannya untuk bisa tampil, karena kita juga masih menunggu bagaimana pemeriksaan dari pihak klub dan juga pernyataan dari pihak klubnya Emil Cremonese, apakah nanti cederanya ringan ataupun serius, itu kita masih menunggu. Dan pastinya tim dokter tim nasional Indonesia dan juga tim dokternya Cremonese pasti saat ini sedang terus berkomunikasi ya. Jadi kita tunggu nanti ke depannya seperti apa. Ya, kita doakan semoga tentu badai cedera ini jangan sampai menimpa lagi pemain lainnya gitu. Dan tadi juga saya sempat menonton Liga Champions Asia ya, ACL Elite, ada Buriram United, Sunny Walsh main tadi diturunkan sebagai starting, tapi menit ke-20 juga dia digantikan karena cedera juga. Dan mudah-mudahan
itu hanya cedera ringan gitu ya. Dan kita juga masih menunggu juga nanti informasinya seperti apa ya. Mungkin itu saja yang bisa saya update di video kali ini ya. Yaitu harapannya tadi semoga semua pemain kita nanti yang akan berkumpul di Arab Saudi dalam keadaan fit dan juga bugar ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.